selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Halo, Mohon untuk tidak Pak. menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya, maaf Mas, ini saya mau nanya. Ini kan saya visanya itu belum turun ya Mas ya. Sedangkan visa yang lama tuh habisnya hari kemarin. Apa nggak jadi masalah ya Mas ya? Oh, ini sampean kontrak. Ya, renew kontrak satu Oh. majikan, tapi alamat yang lama sama alamat yang baru itu beda Mas. Oh, tapi kan sampean sudah ditandatangan, sudah proses kan? Sudah. Nggak ada masalah. Soalnya visa sampean turun nanti setelah visa sampean habis. Kalau visa sampean sudah habis, dinyatakan habis, baru visa berikutnya bisa jadi seminggu, bisa jadi 2 minggu, bisa jadi 3-4 hari juga udah turun. Jadi tergantung. Sampean nggak perlu khawatir. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Maksudnya takut kalau kita lagi keluar gitu ada Pak D apa gimana gitu. Nah, oke. Seperti konten-konten yang sebelumnya yang saya buat dan mungkin belum sampean lihat, saya ulangi lagi nggak apa-apa. Jadi begini, Mbak. Kalau sampean keluar, ya kan, kemudian ada persoalan, ada Pak D, terus di Savencing Emkoy, dimintain KTP dan semuanya, kasihkan aja. Ya kan? Karena proses sampean sekarang lagi ongoing proses. Pasti ada keterangannya, mereka ngecek. Kalau misalnya sampean ternyata terhitungnya overstay misalnya, sampean nggak usah panik karena majikan sampean kan masih mau sama sampean. Sampean ikut aja sama Pak polisinya, terus sampean telepon aja sama majikannya. Aku ditangkap sama polisi, aku dibawa ke kantor polisi ini. Kalau mau silahkan jemput. Nah, sampean nggak usah khawatir, tenang saja. Ya. Oh iya. Kalau sudah 1 bulan atau 2, biasanya 1 bulan atau 2 bulan renew itu sudah diproses. Jadi di imigrasi itu lagi masa transisi. Oh gitu ya Mas. Oh iya. Jadi nggak usah khawatir, tenang saja. Ditangkap, kasihkan aja. Ikut aja Pak polisinya kan ganteng-ganteng. Iya. Okay. Ya udah, terima kasih Sudah informasinya paham? ya Mas Sandro. Okay, Sudah paham. Okay. Ya, sore. Bye, makasih. Assalamualaikum. Bye. Oke teman-teman semuanya, nah jadi banyak yang sekali lagi saya bilang teman-teman yang belum tahu peraturan, belum paham dan tidak dijelaskan sama agennya dan tidak bertanya sama agennya, bertanyanya sama YouTuber saja karena YouTuber yang standby on. Nah itu pun lagi standby sayanya. Kalau tadi lagi nggak standby, kemungkinan juga belum saya angkat. Jadi apapun persoalannya dan apapun masalahnya teman-teman, ketika kalian sudah berproses dengan majikan dan status sampean renewnya baru dalam proses, itu nggak perlu khawatir. Ya kalau sampean lagi di jalan atau semuanya ditangkap polisi, ikut aja sekali lagi. Nggak ada persoalan. Kalian ikut aja, nanti biar majikan kalian yang nebus. Majikan pasti telepon agent, ya kan? Nggak usah bingung dan nggak usah khawatir buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan tenang, selama kalian sudah tanda tangan kontrak baru kan, terus kemudian majikan sampean juga mau, jadi itu tidak perlu dikhawatirkan dan dipusingkan dan dipanikkan. Berarti ini sebenarnya teman-teman yang menanyakan dan galau ini adalah orang-orang yang baik, karena nggak mau menyalahi prosedur aturan kalau dia dinyatakan overstay. Nah ini bagus, beda yang sama nggak kuat mentalnya terus milih kabur dan overstay. Nah ini beda. Jadi kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, persoalan dan permasalahan visa. Nah ini kadang-kadang aku sama majikanku dikeluarin, aku difiniskan, nah kayak gitu. Kadang ada yang ngomong aku difiniskan. Nah, makna dari sebuah difiniskan itu apa? Seperti apa kok ngomong difiniskan? Nah,
Anda dinyatakan walaupun belum menyelesaikan kontrak dinyatakan finish itu apabila, nah ini yang penting ya, nggak apa-apa kita ulangi lagi penjelasan ini sampai beratus-ratus kali. Yang mau nonton biar silahkan nonton, yang nggak nonton ya sudah. Kalau yang nggak ngerti ya tolonglah teman-teman share video saya ke mereka biar mereka ngerti kalau kalian ditanya apapun persoalannya dan merasa bahwa jawabannya ada di konten di channel YouTube saya, kasihkan aja ya. Jadi finish itu dinyatakan bisa ganti majikan di Hongkong walaupun tidak 2 tahun itu kalau yang tanda tangan meninggal atau yang kita jaga meninggal walaupun yang tanda tangan anaknya. Tetapi yang wajib kalau anaknya yang tanda tangan wajib ada semonceng. Semonceng itu surat kematian yang kalian jaga yang ada di kontrak. Jadi jaga satu nenek dan nenek itu meninggal. Nah di kontrak itu kan relate gitu. Jadi berhubungan. Kalau sampai nggak ada surat kematiannya, bagaimanapun dan apapun sampean tetap akan dinyatakan break atau di-interminate sama majikan, bukan difinishkan. Terus berikutnya adalah relocation. Relocation itu majikan kita itu pergi dari luar negeri. Itu pun harus ada surat keterangan bahwa relocation. Sampean harus minta, dan surat release letter atau surat terminate kontraknya itu memang harus menyatakan bahwa majikan sampean itu relocation, move to Canada, relocation to UK, relocation to Australia. Jadi pindah domisili di Kanada, Amerika, Inggris atau manapun baru. Itu teman-teman relocation. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ada 4. Yang ketiga adalah kalau kalian itu sudah melewati batas usia 65. Di tengah-tengah kontrak kalian ternyata usianya 65. Kalian sudah tidak bisa dipekerjakan lagi, teman-teman. Dan kalau sampean mengabdi lebih dari 5 tahun di majikan, wajib dapat long service. Nah, kondisi yang saya sampaikan tadi difinishkan itu bisa dapat long service ketika kita mengabdinya lebih dari 5 tahun. Nah, itu tadi. Syarat itu tadi juga berlaku bagi yang mengabdi lebih dari 5 tahun. Kalau kejadian-kejadian seperti itu, long service-nya bisa dan harusnya wajib keluar. Terus yang ketiga adalah majikannya bangkrut. Ya, majikan bangkrut. Bahasa Inggrisnya itu bankrupt. Bangkrut. Kalau orang kita bilang bangkrut karena bahasa Inggrisnya adalah bankrupt. Jadi sudah nggak punya dan nggak bisa gaji, itu pun juga harus ngasih surat keterangan ke imigrasi. Release letter sampean juga harus financial problem, itu harus begitu tulisannya. Kalau enggak masalah. Ya itu kondisi-kondisi dari visa, kondisi-kondisi dari kalian finish, dinyatakan finish, dan kondisi-kondisi itu juga berlaku kalau kalian lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan long service. Ya, sampaikan informasi ini kepada teman-teman kalian yang nggak ngerti, yang nggak paham, yang bingung. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.